Ardi. Iya. Aku Alvito Patar Setiawan. Dan Ya. kawan aku. Randy Junior Xiaomi. Fun fact-nya kami tuh udah berteman dari kecil. SD bareng, enggak ya? Enggak, SD beda. SD beda. Dia SD dulu tuh SD dekat rumah dia di SDN 1 Bulusari. Kalau Ya. aku di SDN 1 Terbanggi Subing. SD sendiri. Baru kami dipersatukan lah yang namanya sekolah minggu. Iya, Sekolah minggu. benar. Dulu tuh masih guru sekolah minggu siapa ya? Kak ini. Kakaknya nih gue siapa? Kariris. 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 Itu dia. Dulu kami di situ. Dulu disitulah awal mula kami berteman. Ternyata setelah lulus SD kita bertemu lagi. Iya. Yaitu di SMP SMP. Negeri 4 Gunung Sugi, guys. SMP belakang pasar Gotong Royong. Iya. Itu khas. Banyaklah cerita di SMP yang nggak bisa kami lupain. Yap. Brimob yes. Kantin Buanto, almarhum Buanto. Respect buat Buanto, semoga tenang di Almarhum Mas Ardi. almarhum Mas Ardi itu. Iya, kantin Baksonya enak banget. Kelas Orang- 2 kita ini ke kantin Almarhum Mas Ardi. Iya. Kelas 3 kantin Buanto. Jadi fun fact juga guys, dia ini SMP ini dulu peramalku. Jadi dia Di disclaimer dulu. Iya, Waktu itu satu kelas. satu kelas ya di Dari sekolah kelas 1 tuh sampai kelas 3 itu kami ke bareng. Satu kelas. 93 73 83 93. Iya. Nah, ini jadi terkenal kelas ini nih bandal katanya. Katanya begitu. Gitu. Fun fact-nya dia ini dulu pintar di bahasa Inggris lah. Iya. Pintar di bahasa Inggris. Cuman dulu ada tragedi yang dimana itu kelas 2 ya? Kelas 3. Kelas 3 Semester 1. tragedi yang ya kalau diceritakan sedih lah. Ya, panjang ceritanya. Panjang lah ceritanya, bisa nyampe 20 paragraf lah mungkin. Iya. Tapi nggak usah lah karena ini kita podcast. Yep. Nggak perlu lah. Jadi fun fact-nya dia ini peramalku guys. Jadi Kenapa ketika aku nggak pede peringkat tuh dia, kok pasti peringkat lah ya. Nah fun fact-nya dia kelas 7 dia peringkat berapa? 2. 2. Iya 2. 7. Cuman untuk di kelas 2 aku ambil alih. Aku peringkat 2 dan kelas 3 begitu guys. Iya, benar. Tapi dia yang selalu meramalkan kau pasti yang peringkat kayak gitu. Fun fact-nya kayak gitu. Jadi apa ya? Bisa dibilang kami ini bersaing, rival bersaing dalam nilai waktu itu. Ya, tapi saling yang support. Ya, saling support. support. Dulu tuh ya apa ya, kelas kami tuh orangnya yang kompetitif. Saking kompetitifnya banyak yang nggak suka sama kelas kami. Karena dibilangnya kelas 93 rajanya ke BK. Enggak. Cuman dulu ada orang yang nggak suka sama kelas kami aja, makanya sering diumbar-umbar kayak gitu. Kalau soal solid mas 93 gini. Iya. Gitu guys. Jadi masuknya setelah SMP kami sudah memikirkan harus kemana. Tunggu dulu, SMP masih banyak yang berceritain. Banyak sih ya banyak. Jadi 93 itu paling identik dengan menang olahraga. Jadi dari kelas 7 sampai 9 ada bagi berapa? 76 ya? 76. Iya, 76. 76. Per kelas itu 30 orang dari 1 sampai 6. Nyampe di kelas 9 masih sama itu 96 juga. Satu nyampe sekitar 30 orang lah kurang lebih begitu. Dan 93 ini paling sering menang di semua olahraga. Baik tarik tambang, sepak bola, apa lagi? 17-an lah. 17-an song leader, song leader, solo song. Solo song. Solo song Tapi kami siapa yang menang? Enggak, teman kita berani tampil aja. Oh iya, Berani tampil. Itu banyak lah guys. banyak. Banyak. Cuman ya dulu ada namanya kelas 91 yang diagung-agungkan katanya anak pinter semua. Itu Cuman nyatanya ketika ada dulu guru bahasa Inggris kami almarhum Miss Minir, semoga tenang di sana. Yap. Dulu tuh dia yang selalu membilangkan kelas kami di kelas mana-mana itu yang ya kami yang selalu jadi role model untuk bahasa Inggris kayak gitu. Jadi yang dibilang kami nggak yang jelek-jelek amat lah, cuma Iya. memang karena saking bersinarnya kelas kami banyak yang nggak suka gitu lah. Dikenal dengan keburukannya. Keburukannya, Bukan. tapi balance. Tapi kami nggak seburuk itu guys. Gak seburuk itu. Buruknya itu apa ya? Ya paling waktu mata pelajaran masih di kantin. Masih di kantin. Ya. Namanya kan kita memajukan UMKM kan. Masukkan UMKM. Itu nggak ada alasannya. Waktu istirahat nggak ada yang di kelas, di kelas orang lain gitu. Izin ke WC, Ya. nggak balik-balik, itu doang. Jepret orang pakai dasi. Asli bener jepret orang. Inilah ya apa
dari kelas 7 sampai 9 itu catatan kelas kami semua. Catatan BK itu karena kami semua. Penuh lah. Penuh. Jadi ketika rapat BK sama guru-guru lain ya 93 aja yang dibahas. Siapa? Kau, Alpito, Gitu. siapa? Sanju ya? Sanju. Siapa lagi? Ini juga Frankie, kalau aku kawannya juga. pakai sapu. Ini parah guys, lebih parah. Kalau saya masih cepat pakai nasi. Ya itulah. Cuman kami solid. Bahkan kami ingat dulu 93 kami kalah futsal. Itu benar-benar kayak final UCL lah. Ya, asli. Final UCL lawan kelas Jaka. Iya, benar. Dia 84. Cuman kami Kelas dua tuh waktu itu ya? ya disitulah aku fun fact pemain utama guys, pemain belakang. Cuman karena kami tertinggal, jiwa Sergio Ramosku keluar. Kena kartu aku guys, kena kartu kuning. Ya itulah awal mula kami langsung ya akhirnya tertinggal. Futsal kan? Futsal Di mana? Lapangan. di lapangan bola besar. Itu mini soccer. Ya, mini soccer itu mini namanya. soccer. Mini soccer. Nangis guys, gila itu respect. Asli. Itu momen yang nggak bisa dilupa. Cewek-cewek kami nangis nggak nyangka kalau pas kita kalah kayak gitu. Serius kalau kalian nonton final UCL sama final pas kami lebih keren final kami sih. Dikasih tahu dulu apa tadi soal brimo gitu. Tren apa tuh? Jadi fun fact-nya dulu kami tuh orang yang nggak pernah pangkasannya aneh-aneh. Pokoknya cepak, pendek kita aja lah. Pokoknya nggak pernah kayak sini. Ini Iya. gara kuliah aja nih. Cara kuliah. Ya fun fact-nya dulu tuh pala kami kelontos kayak gitu. Masih ada rambut, cuman pendek. Ya. Nah, kami berkumpul lah dulu tuh ada Titus, Frankie, Nicholas, Iya. aku. Orang-orang apa? Cenderung Kristian ya. Cenderung Kristiani yang tapi sebenarnya ada satu sosok yang membuat kami satu di situ. Dulu itu namanya Marcelina. Siapa? Leni. Oh, dari Marcelina. Iya, Sally. Bonus lanjutan. Karena kami senang gitu kalau ada perkumpulan Iya. kami ada wanita gitu. Itu fun fact aja dulu. Jadi karena kami pala kami kayak gitu, Brimo PS gitu. Coba kita itu siapa sih? Ceweknya dulu lah. Lita. Denny Marcelina, Lita. Terus Cindy, Uli, apa lagi? Ceweknya. Siapa ya? Cindy, Uli, Ada dulu Silom juga. Febri. Iya, Febri. Tapi cuman Febri nggak begitu gabung ya. Dia di 95 ya. 95. Iya, 75 sampai 95. 94. 4 ya? 94 sampai kita deh. 5 aneh. 4. 4 ya? 4 ya. Sama kelasnya Bung itu Oh ya. iya. Oh iya, ini apa? 74 itu di lab ya. Apa sebutannya? Ya di lab, kelas lab. Kelas. Gitu lah guys. Ada itu 5 kan sama si Febri. Udah cuma itu ya ceweknya. Ya. Cowoknya waktu itu sebelum waktu kita masih kelas 7 kelas 2 masih ada Lukas, Raja, itu lah Lukas Raja kan. Ya. Terus yang angkatan kita Titus, Nego ada kelas kita, Nego, Andri juga agak gimana gitu cok. Iya Andri juga. Tapi nggak begitu gabung. Nggak dia. begitu gabung, cuman ya aneh lah dulu dia dulu. Aneh. Apa lagi? Si Nicholas. Nicholas Buanto 11. 11. Niko Bata. 12. Cuman Niko Bata tuh dulu nggak suka sama kita. Karena kita main sama ceweknya terus kan, ceweknya lebih dekat sama kita. Kayak gitu. Tapi penyayang guys, dulu SMP. Sama-sama sepakat kami dua. Pengalaman yang paling berharga itu di SMP daripada SMA. Sepakat. Itu SMP, nggak no kelas. debat, itu no debat. Nggak tergantikan itu. Nggak tergantikan. Soalnya gimana ya? Mungkin karena kesamaan ini kali tuh. Sama orang Kristen terus sama-sama Persau Town gitu kan. Ya. Satu kampung. Dia gotong royong, aku dulu Sari. Dia gotong mayat, aku Dulu ketek. Dulu ketek. Pada intinya itu sebenarnya orang gila aja semua. Pada intinya orang gila aja dulu semua. Orang gila yang kalau kita kumpul tuh menceritakan hal-hal gila. Asli. Waktu SMP itu belum ML eranya. Belum. Masih main bola. Masih main bola. Dulu tuh ya 4 orang main. Iya. Kayak gitu guys dulu. Ya seru lah zaman masih kecil kami yang Seru. nggak megang HP. Karate lagi. semua ikut, hampir semua yang tadi sekitar 12 orang tadi ikut Ikut semua, ikut. Niko Batak ikut.
Ikut dia tapi cuma nyampe ijo. Nicholas? Nicholas enggak. Oh Nicholas enggak ya? Nicholas enggak. Di sini ikut. Tapi bapaknya udah pelatih emang. Kalau ceweknya Lita, Selin, Selin, semua ya? iya. Cuman Selin kan karena kelas kita kan. Iya, Selin itu asli. Udah gak tahu pada kemana tuh Dan. Itulah dulu. Pokoknya yang hebat di bahasa Inggris tuh dia sama Selin itu dulu ada dulu. Iya. Dia kawan kami juga satu kelas. Nah, yang paling kami apa ya? Berusaha buat naik di atasnya itu yang peringkat pertama. Dan tadi kan kami bilangin peringkat 2, 3 gitu kan. Yang peringkat pertama itu si Bulan. Itu kenapa pinter banget gitu juga heran. Mengkurus sih dia. Kurus. Ya. Udah punya anak sekarang tuh. Hah? Udah punya anak, udah nikah. Belum ya? Udah anjing. Belum kawan itu bukan. Oh si Retno. Retno. Itu udah punya anak katanya. Reno udah nikah sama dia. SMA. Ini video ini tanggal 14 Juli 2026. 6. Nanti kan kita postingnya nanti gitu. Ya itulah kisah kami di SMP. Pokoknya emang masih sering nyari ikan di selokan. Oh iya. Dulu tuh fun fact-nya di selokan sekolah kami tuh karena aliran dari sawah, tuh sering banyak ikan. Ikan tuh gede-gede. Dulu tuh ya Selokan yang di mana tapi ya? pinggir-pinggir kelas kita dulu 73. Oh. Cuman kan dulu karena 83 kita dekat juga, kita Iya. sering nyari ikan juga. Kayak gitu, guys. Ya. Tapi sekarang miris ngeliat anak sekarang kumpul main HP. Iya benar. Gak ada ceritanya. Kalau dibilang kami banyak cerita banyak lah. Banyak. Karena Ya? di mungkin jiwa survival kami itu ada di waktu SMP. Kami nggak bisa tenang di satu tempat. Bahkan aku pernah ingat dulu ini waktu mau UN kami main PS. Besok mau UN kami main PS. Itu terakhir kami rel. Hamin berapa itu? Hamin satu Ya. Hamin satu UN kami main PS guys. Dan nyatanya lulus. Peringkat juga. Cuman ya itulah dengan hasil yang puas menurut kami. Puas. Kayak gitu. Waktu itu kan sekalipun aku berapa ya? 3 bulan apa ya? 2 bulan sih. Waktu aku habis kecelakaan itu. Kalau nggak salah, nggak masuknya. Soalnya itu menjelang semester akhir. Iya, setelah 3 bulan lah. Kau Kau recovery dulu kan. recovery terus masuk di semester 2 itu turunnya nggak drastis ternyata. Itu menurutku mujizat ya, karena waktu kelas 2 pengumuman naik-naikan kelas, maksudnya kelas 3 itu aku peringkat 6, anjir gitu. Ternyata nilaiku nggak terlalu buruk meskipun kecelakaan Iya. gitu. Fun fact-nya dulu kayak gitu deh guys. Dia udah menuju akhir kelulusan, ada tragedi lah. Iya. Tragedi. Ya mungkin itu jadi pembelajaran buat kita semua bahwasannya kita berkendara harus safety guys. Safety, pakai helm, dan satu, kita harus izin kepada orang tua. Itu dia. Jadi, Penting sekali, itu penting. Terus itu orang tua sangat Restu orang penting. tua. Yes. Itu dia apa? Si jargon-jargon di SMP, bata-bata Yes. bata-bata sholat yuk. Bata-bata sholat ya. Tapi ini bukan rasis ya guys, tapi emang kayak gitulah kawan kami bercanda. Jadi itu bukan apa ya, bukan ngomongin Batak, tapi kalau Kristen dilihat udah pasti Batak kayak gitu. Pandangan orang Jawa di SMP kita. Padahal dulu ada kawan kami Batak yang Islam juga. Iya, ada juga yang Batak Islam. Kami dekat-dekat. Ya, kami termasuk di lingkungan yang pribumi, cuman kami bisa berbaur, kami saling support juga. Banyaklah teman-teman kami yang dari Lampung, dari Jawa, dari Sunda, dari semua. Iya, banyak. Cuman kami nyatu, dipersatukan di kelas 93 itu yang ujungnya 3 pokoknya. Ya gitulah. Yang yes itu bukan Batak yes, Bimo yes. Brimob yes. Kalau Batak sholat yuk. Apa ya dulu? Pencetusnya Sanju itu. Sanju. Cuman udah nggak tahu pada di mana kawan-kawan kami tuh. Iya, ada beberapa udah nikah, Beberapa udah nikah, udah Udah. berkeluarga. udah masing-masing lah waktu itu. Pun Sehat-sehat lah berkah. pun ini ya, kita ini yang tadi kita ceritain sekitar 12 orang itu masuk SMA pun masih gabung gitu loh. Ya. Walaupun SMA beda-beda. Kalau di Triburjo, aku di Semansa paling besar. Siapa lagi? Semansap di Punggur. Iya, Punggur, ada yang di Punggur.
SMA Kristen, ada yang SMA Kristen. Ada udah 4 sekolah berbeda tuh dari sekitar 12 orang. Masih gabung main bola di gereja waktu itu. Asli ini kalau kita ngomongin apa ya? Kenangan manis banget sih. Manis. Waktu pimpinan Inang Ropida Nainggolan. Bible Pro kami the best pada zamannya. Bible Pro kami the best. Ya. Meskipun kami sempat konflik, aku sebagai ketua Rena pernah mendebat Inang itu, tapi itu pengalaman yang luar biasa bagiku. Wah, sangat apresiasi. Pokoknya dengan adanya dia tuh kami boleh berubah, boleh tampil memakai gitar. Yeah. Dulu yang gereja kami anti yang kayak gitu, masuklah kor, terus kami ngerasa hidup. Mungkin itu guys, fun fact-nya kami banyak berkat tuh karena kegiatan kami bisa dibilang 95% itu di gereja. Di gereja. Sampai tuh orang tua kami tuh bilang kayak gini, tinggal aja di gereja. Iya. Nah, kayak gitu. Bawa baju kalian bersih-bersih aja gereja itu kayak gitulah. Fun fact-nya kayak gitu. Kami lebih nyaman. Kami lebih nyaman di sananya kayak gitu. Ya kayak gitulah. Kayak mana cara ini? BC-nya Inang itu? Mana pasukan Inang gitu ya? Gimana sih? Ya Hanoba lah. Iya Hanoba. Oh iya Hanoba. Kita ceritain dulu Hanoba. Jadi kami dulu punya perkumpulan. Tercetus sejak SMP lah ya. SMP lah bisa dibilang dulu ini Opung Payung namanya. Dipanggil Opung Dewi. Fokus samping. Bukan, di samping Oh, Bata. iya, tahu. Kami kayak lagi ngumpul bata-bata gitu kan habis main bola. Udahlah, nama kalian Hanoba aja. Apa itu Pung Hanoba? Himpunan anak-anak orang Bata. Nah, cuman untuk tepatnya kapan terdirinya itu belum kami lupa, nggak pasti. Cuman itu bisa dibilang Opung itulah yang berjasa sama perkumpulan kami ini. Sekitar kelas 2 SMP deh kayaknya. 2 SMP. Itu tercetusnya Hanoba, himpunan anak-anak orang Batak. Itu konsultan kami banget itu. Konsultan kami. Karena dia yang senang gitu loh kalau kami kumpul-kumpul kayak gitu. Ya itulah Hanoba berjalan. Cuman dulu komik Hanoba ini nggak pernah ada. Bukan ini ya, bukan mendiskriminasi cewek. Cuman kami emang Hanoba ini laki semua. Iya. Karena kami nggak mau ribet gitu. Nggak mau ribet. Ketika mau kesini tuh nggak ada harus persetujuan ini. Ya gas, kesini gas, kesana gas. Loh, tapi kan itu aku duluan yang ribet. Mana Ki gitu. Ya. Ya serius, jaga rumah lain gitu kan gue bilang. Ini mungkin puncak pertemanan kami. Kami tuh dulu rela menjemput kawan kami satu-satu. Istilah kami start dari jam 8. Mungkin kami bisa berkumpul untuk ketujuan kami itu sekitar jam 10-an. Iya. Karena ketika mendatangi satu rumah ini, kami harus menunggu dia nyuci piring. Bener banget, Nyuci piring. Ketika menunggu kawan kami yang satu lagi, kami harus nunggu dia mood dia bangkit. Nah, begitu juga dengan si kawan. Jika memanggil dia harus nunggu moodnya dulu. Ragam lah ya, ragam banget. Macam banget itu. Tapi fun fact-nya kami semua penggerak kayak gitu. Yeah. Walaupun dengan ya menye-menyenya, tapi tetap berangkat. Gitu. Kami ya kayak dulu kami ke kolam renang kami rela jalan naik bus. Dulu kami belum ada motor, guys. Fun fact-nya belum ada motor. Belum ada. Belum, kami tuh masih yang dibilang motor itu masih ibarat orang nakal lah dulu kalau orang naik motor. Yeah. Belum boleh juga orang tua. Orang tua juga belum ngasih waktu itu kan. Jadi kayak mana lah kita ini biar main futsal di lapangan futsal kan bergengsi banget kan. Ya. Kita sum-suman, apa kendaraannya? Udah naik bis aja kan, kita nunggu, aku nunggu di Bulsari, calling udah pegang apa gitu ya? Udah ya. Cuman yang kita kan nggak, yang HP itu nggak jadi. Oh iya benar. Jadi patokan gitu kalau kumpul. Ya, RAM cuma 2 GB anjing, buat apa? Iya. Tapi kan dulu berlomba banyak game kan. Yang game paling banyak tuh HP-nya bagus. Tapi kan situ, kami kalau ada yang main HP langsung gimana? Ada yang main HP gitu. Iya, kayak kau aja yang punya HP gitu Nah, lah. gitu. Wes, Nyindir gitu lah kalau dia main HP tipis. fokus ke HP-nya. Iya. Berangkatlah kami naik bis dari Kelatoran ke Bandar Jaya. Mungkin 30 menit kali ya. 30. Dulu ongkos masih 2.000. Iya, dulu ongkos satu orang masih 2.000. Masih 2.000. Cuman karena kami menghemat biaya, kami jalan ke kolam renang itu jalan guys sekitar bisa dibilang 2 kilo lah ya. Ada 2,5 kilo. 2,5 kilo lah Lumayan, jalan. jauh tuh. Padahal bisa sebenarnya pakai angkot kayak gitu. Cuman karena kebersamaan itu kami jalan. Ya kalau dibilang zaman sekarang anak sekarang kayak apa namanya? Nempeng-nempeng mobil, sebenarnya kami udah rasakan dari dulu. Udah rasakan dari dulu. Iya, betul. Pulangnya pun jalan ke jalan besar lintas Sumatera. Karena kan kolam renang itu di dalam, di dalam sekitar 2,5 km masuk ke dalam.
Kita berangkat jalan, turun di jalan besar, jalan ke dalam, pulangnya pun jalan sampai jam berapa? Jam 7 kalau nggak sakit nunggu mobilnya. Iya, dulu masih enak narik bus. Iya. Ekonomi AC cuma masih bayar dulu. Cuman ya itulah dulu diskriminasi lah kalau anak-anak yang kayak anak sekolahan tuh masih nggak mau dinaikin. Terus waktu itu kan kolam renangnya sentro ya. Itu tempat futsal sama kolam renang digabungkan. Iya, samping-sampingan. Waktu di tempat futsalnya itu kita merasa jadi kayak paling, kan udah bayar gitu. Udah bayar. Sampai nyuci kaki di lapangan, guys. Di keramik, di Keramik. kaki. Kan kita udah bayar. Dengan Di ahli. tadi ya. Keren banget ya. Dan fun fact-nya kami nggak bakal pulang dari kolam renang kalau belum keriput. Itu dia. Bahkan kami di atasnya keriput mungkin, udah pecah-pecah ini kulit. Karena kami nggak mau rugi. Gak mau rugi, gak mau. Kayak gitu lah. Gak mau rugi. Udah bayar berapa? 20.000 ya satu orang kalau nggak salah. 20.000, ya masih 20.000. murah dulu masih Betul. murah. Ya itulah kisah kami. Asik guys, nyuri semangka. Tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Itu nyuri semangka sebelum era-era kita main-main bola. Udah ya kayaknya. Udah lah. Dari Tapi nggak nyuri sebenarnya. Yang kita ceritain kita main futsal ini kita udah naposo. Udah naposo. Nah, yang nyuri semangka ini waktu sekolah minggu. Masih Itu. sekolah, iya masih sekolah minggu. Itu belum ada. Jadi belum belum ada. Jadi kami waktu itu mau latihan Natal sekolah minggu kan. Ya. Itu guru sekolah minggu masih Belum Bang, datang. Bang Jose, Kak Rosa, sama Kak Mian. Kalau nggak salah Kak Mian sama Kak Rosa ini lagi ada ini deh, nggak bisa datang kan. Ya. Jadi Bang Jose yang berangkat. Jose. Nah, pas kami udah di gereja semua mau latihan, Bang Jose-nya belum datang untuk kamu sekolah minggu itu kan. Terus ada info. Ya inilah guys, sama satu lagi kawannya Gabe. Iya. Inilah kenapa bisa tercetus kami maling semangka dan nanas. Infonya dari siapa sih Kak? Dan dua lah. Bukan si Elon ya? Iya, kau Elon sama Gabe. Oh iya, baru tadi ya. Ada panen semangka di dekat kali Sese gitu kan. Kali Sese. Berangkat yuk. Siapa paling membara waktu itu? Semua excited semua. Tapi gimana kak? Latihan kita, udahlah. Tapi gimana coba Bang Jose udah mau kesini gitu kan? Mikir lah kami, tapi nggak pakai lama waktu itu langsung. Udahlah gas-gas aja. Gas. 3 ke 4 sepeda ya waktu itu ya. Kita tuh ada 4 ya, 4 sepeda. Ya. Sepedamu, sepeda Titus, sepeda Elon, sepeda Gabi. Sepeda Gabi. Iya benar 4 sepeda. 4 sepeda. Belum ada motor waktu itu sekolah minggu, karena kan belum dikasih orang tua kan. Oh, itu jaraknya jauh guys. Jauh. Jauh. Jadi berkeringat lah. Berangkat kita jam 3. Kan emang harusnya latihan sekolah minggu itu jam 3, tapi Bang Jose belum ada. Ya. Jadi kami berangkat duluan dari Semangka. Udahlah Bang Jose kayaknya nggak datang dulu. Berangkatlah kami. Itu yang paling parah itu. Jadi sebelum kami berangkat, Gabi bilang, "Toh isi angin dulu tuh." Ya, di situ isi angin dia 3 kali sehari guys. Karena sepedanya trouble banget lah bermasalah si Gabi ini. Apa ya? Aku bonceng si Gabi. Terus Elon sendirian ya kayaknya. Elon sendiri. Kau bawa sepedamu kan? Bawa sepedaku, sepeda racingku dulu. Sepeda racing. Nyampe lah di CC, jumpa Nanas. Kita belum nyebrang, itu kan kali, belum nyebrang ke tempat semangkanya, ketemu Nanas. Udah gini-gini lah kami kan nyari siapa pemiliknya. Kami ambil lah Nanas itu. Terus itu jembatannya setapak kan. Setapak bambu doang. Bambu Bambu doang. yang dirapat-rapatin doang. Jadi kami markirin sepeda di pinggir kali itu, kami suruh si Titus. Iya, dulu dia paling kecil dari kami. Jadi dia yang menjaga sepeda. Dijagain sepeda di CC. Itu kami berangkat dari semangkanya itu. Kayak gitu. Terus pas pulang kami selesai dari semangka, nangis Titus tetap. Nangis karena mau dibacok. pakai apa? Cangkul. Karena sepeda kami nabrakin tanaman orang. Karena kami saking apa ya dibilang mogap. Apa ya kalau di bahas. Udah excited banget lah mau ngambil semangka itu. Jadi sebenarnya kami semangka dapat 2, minta. Sebenarnya dikasihnya 2. Yeah. Cuman kami lihat ada yang agak besar. Setelah jalan kami ambil satu lagi. Nah itu nyuri satunya. Ya jadi dapat. Baiklah tragedi di jalan. Sok Gabe patah. Shock sepedanya patah gitu. Karena semangka ditaruh baju guys dalam ini. Ya karena bingung kan buat semangka. Udah lo bonceng 2 orang, Udah bonceng bos 2 orang. semangka lagi kan patah shock. Sepeda Titus ngelos.
Baiklah tragedi yang harus dipukul dulu ini baru jalan. Seru lah, sumpah. Zaman dulu pegang HP. Asli, itu kaki berotot semua anjing gos-gos sepeda itu. Berotot banget. Jadi itulah kurang lebih kisah kami, seru sebenarnya. Masih banyak sebenarnya. Nyampe di itu waktu sekolah minggu ya, nyampe di gereja. Kita buka semangatnya, Bang Jose udah pulang di situ. Terus Dan ternyata nyariin kita. siapa yang kabarin ya? Apa ini ya? Ini bapaknya Nego almarhum. Oh iya, iya. Nah, Ini gue. Tadi Bang Jose kesini, kami panik. Panik, itu benar-benar panik kami. Kayaknya gak ada anak ceweknya ya. Ada, udah datang tapi pulang lagi. Oh. Yang nggak ada orangnya. Iya benar. Ya kami bejat lah, nggak bejat sih, begajul aja begajul. Tapi respect buat Bang Jose sih. Respect kuat, Itu kuat. dulu sekolah minggu Bang Jose Karosa Kamian. Itu yang membangun kami di waktu sekolah minggu. Ya. Membangun kami banget. Iya banyak lah cerita kami sekolah minggu dulu. Dibilang kami badan sebesar-besar ini masih sekolah minggu dulu. Iya. Ya. Kalau kayak sekarang kan SMP kelas 3 udah bisa masuk. Dulu fun fact kami kelas 1 SMA baru masuk. Aneh nggak? Aneh nggak? Aneh jelas aneh. Oke, masuklah ke situ. Angkatan-angkatan kami masuklah ke kelas 3 yang dimana kami udah mulai ya sibuk memikirkan harus kemana, mau jadi apa. Iya gitu. benar. Ya banyaklah struggle kami. Tapi itu tetap kami tuh dulu masih saling support, saling support. Ya kamu kemana lah gini. Misi berkas bareng-bareng. Misi berkas bareng-bareng. Masuklah ke jalur undangan apa SNBT ya? SNB. Enggak, SNBP. Senam PTN. Ya SNPTN. SNM PTN. PTN itu tuh yang jalur rapot kayak gitu guys. Jadi ya tibalah waktu kami memilih prodi kami masing-masing 2021. 2021. Ya kawan kami adalah namanya Franky ini. Dia mungkin cukup terpuruk lah di situ, ngerasa kayak tertinggal. Iya. Tertinggal karena dia ketika pengumuman itu dia ditolak gitu guys. Dia Satu nggak eligible undangan. Oh, iya. Yang kedua waktu tes waktu tes pengumumannya ternyata nggak lolos. Udah terpuruk banget di situ. terus Down nggak demnya banget tuh kami ke rumah dia. Itu tuh masih inget dulu aku tuh ada Kak April, masih ada Kak April di rumah dia. Kami ya alibi kami main aja, kami melupakan tentang daftar-daftar itu, alibi kami main, bener main. Ya cuma mau ketemu dia aja, melihat kondisi dia, ya akhirnya main. Kami inget bener tuh dimasakin nasi goreng sama Kak April, thank you Kak April. Pakai sosis pula. Oke, sosis. Itulah makan nasi goreng. Ya akhirnya dia ngerasa lah, ternyata kawan-kawanku nggak membeda-bedakan kami. Iya. Ya itu nyatanya sekarang keterima kami jalanlah kuliah. Tetap ada pertemuan kami di Bandar Lampung. Tetap ada. Itu awal-awal. Cuman makin kesini ya emang benar guys, sebenarnya kita harus memikirkan kehidupan selanjutnya juga. Iya. Selanjutnya. Ya sekarang kayak kami lah, kami mahasiswa akhir zaman ini. Enggak, Banpeknya dia udah sempro belum. Terus ada kawan kami lagi namanya Cindy, Nego. Cuma Nego dibilang nggak angkatan kami lah. Di bawah. Di bawah satu. Karena apa sih dia? Padahal anak kelahiran 2003 loh dia. Telat masuk SD. Hmm. Ya, dia telat masuk SD. Ya itulah jadi di Bandar, ini kisah kami di Bandar Lampung Iya. sekarang. Bisa dibilang kayak mana ya? Kami waktu kuliah ini pernah berpikir mungkin kelahiran kami itu udah direncanakan begitu. Soalnya di desa yang berdekatan dan bayangin ada 12 orang, nggak begitu jauh angkatannya. Itu Napo Sulami. Mungkin juga yang mengakrabkan kami karena jarak rumah antar rumah kami itu Iya. nggak jauh. Itu mungkin. Kalau kata Inang Ropi dan Nenggolan, kami inilah angkatan Parguru Malua Paling solid. paling solid. Walaupun banyak kalau ribut tetap ada guys, kami berkawan, tetap ada. Bahkan kalau dibilang ribut kami ribut besar, tapi ya kami bisa satu lagi. Iya. Banyak. Aku sama dia pernah berantem gara-gara bola. Karena kami masih bocah, Bocah. bocah banget. Ya kau digaprak kakimu beranggapan dia itu kau benci aku kayak gitu. Enggak ternyata. Bukan main bola lagi tuh, WWE namanya. WWE. Kalau Wrestling. Solid Soccer ya? Solid soccer. Solid Soccer kayak gitu lah guys. Ya diincer bukan bola kaki itu.
Makanya ada beberapa korban yang nggak bersalah, termasuk aku, jempolku jadi bengkak karena digapak si Lukas. Si Lukas ngincer kakinya sih, nego, kampret. Iya, cyber main bola itu. Jadi buat kawan-kawanku yang udah bekerja, sukses buat kalian semua. Sukses. Doain kami juga bisa menggapai gelar itu. Iya. Semoga amin. Semoga kita ketemu di versi terbaik kita. Amin. Ya Tuhan ubah. Ya walaupun kita udah gak ada kabar, tapi percayalah kalian, masa-masa itu tidak akan bisa dilupakan. Apa inilah kalau terpikir pesan untuk nanti kita yang udah berumah tangga mungkin, apa pesan untuk video ini? Soalnya kita mengingatkan masa depan kita untuk Hanover. Ya pasti nanti kita ngurus rumah tangga masing-masing dong, udah punya rumah sendiri gitu kan. Ya. Kayak kita lihat angkatan Bang Tonggi, Bang Anju, Bang Lambok, banyak lah itu. Mungkin buat kawan-kawanku, aku nggak tahu video ini kapan nanti kalian lihat, entah terupload atau tidaknya. Tapi percayalah, di setiap pergumulan kita di masa sekolah, perkuliahan, jangan lupa kita pernah ngumpul, kita pernah makan kerang, kita pernah mandi kali, bawa sabun itu aja. Aku harap ya setelah apapun nanti kesibukan kita, di versi kita terbaik kita masing-masing, kita ketemu membahas itu lagi. Itu aja pesanku. Oke, jangan ada yang membahas gaji, ya. Jangan ada yang membahas pekerjaan, kita bahas halal gila kita nanti. Buat kawan-kawanku sehat-sehat semua, lancar kalian di pekerjaan, yang masih berproses semangat, terutama saya dan kawan saya ini. Kita pasti bisa. Yakin usaha sampai. Jadi Yakuza kan. Ya itulah. Kalau kau lain apa ya? Semoga aku pernah ngomong kayak gini ke kita waktu rapat. Kita ini akan dipisahkan oleh masa depan, oleh tujuan masing-masing. Kita akan dipisahkan, tapi yang mempersatukan kita lagi adalah cinta. Cinta itu aku yakin, aku sangat yakin di kalian pasti ada keinginan untuk kita kumpul-kumpul lagi. Ya kita mar gitar atau mar bulu tangkis, udah banyak momen kita mar bulu tangkis, mar gitar, mar futsal, apalagi maling buah orang juga pernah. buat Josu main PS semua waktu banyak banget bersama kita. Kapan kita akan membentuk kita lagi kan? Ya jangan sampai gara-gara urusan masing-masing kita jadi nggak bertemu, enggak. Tapi aku yakin cinta kita untuk perkumpulan Hanoba ini pasti akan pertemukan lagi. Itu yang yakin untuk masa depan. Jadi sedih gini guys. Nanti di sini kasih sound sedih nggak sih? Anjing nggak usah lah. Pure aja kayak gini, pure no editing gitu. Ya inilah mungkin podcast ala-ala lah sama kami. Ala-ala. Sebenarnya bukan podcast malah bikin Berapa kali kita pikirin buat bikin kayak gini lah? Iya, cuman nggak tahu nih terjadi aja semua. Spontan. Terjadi secara spontan. Keren. Kalau katanya lagunya Nina kan, maaf atas perjalanan yang tidak sempurna, namun percayalah untukmu ku jual dunia. Nanti kan ya pasti aku akan merindukan zaman-zaman itu ketika kita kumpul, yang dimana kita ketika ngumpul udah berebut membayar. Iya. Bukan PT lagi. Yes. Itu dia. Ya kayaknya itu dulu lah ya. Itulah udah 30 menit tuh. Nggak kerasa. Iya nggak kerasa. Device-nya juga bukan device yang apa ala-ala aja lah. Nggak, ini no editing, no persiapan, HP doang. Pure HP doang. Tapi ya fun fact-nya juga di perkuliahan ini ya aku cenderung banyak cerita pada si kawan ini lah. Iya. Ya bisa dibilang sampai lupa waktu. Ya cakap berak aja. Kalau kata orang Batak cakap berak. Ya tapi itulah. Kadang kita nggak perlu melakukan ketika ada perkumpulan. Cuma ya kita diam ngopi ngerokok. Ya itulah. Ya
Kami mengenal ini juga bukan karena kami nakal, karena ada satu alasan. Untuk tutup podcast. Untuk tetap panas. Yes, see you untuk video kami selanjutnya. Iya. Terima kasih untuk kalian mau mendengarkan cakap berak kami di sini. Cuma itulah sedikit kisah perjalanan kami. Apa judulnya Nilai? Judulnya Kala Itu. Kala Itu. Sikat. Oke. Sekian dulu dari kami. Aku Partner in crime. Partner in crime. Nyata itu emang. Nyata. Aku Frankie Siobing dan Alvito Sidebuke. See you guys. see you.